Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu setelah tahun baru ini, pada tanggal 3 Januari 2021 hari ini, tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14, demikian saya baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau setiap pribadi kita ditanya, apakah engkau mendambakan kekayaan? Lalu apakah yang akan kita jawab? Apakah engkau mendambakan kekayaan dalam hidupmu? Banyak orang yang mendambakan kekayaan dunia dalam hidupnya sepanjang dia berada dan hidup di dunia ini. Dan banyak cita-cita orang, harapan orang, pikiran orang, dan orang melakukan banyak pekerjaan, banting tulang, mengeluarkan keringat, juga untuk supaya dia memperoleh harta dan kekayaan. Banyak orang yang mendambakan kehidupan yang kaya, yang sukses, yang terpandang, yang terhormat. Namun saya katakan bahwa semua itu adalah bagian dari pencapaian dunia saja. Dan keinginan manusia akan kekayaan di dunia ini tidak akan pernah selesai. Kalau saya sudah memiliki satu, saya juga pengen punya dua. Setelah dua saya juga pengen 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak akan pernah selesai, selalu dan akan selalu. Dan banyak orang yang menimbun hartanya supaya hartanya tetap banyak dan dia memiliki banyak hal di dunia ini. Sebab dalam ukuran dunia banyak harta menentukan banyaknya kawan, banyaknya saudara, banyaknya orang-orang yang dekat kepada kita. Kalau kita banyak harta, maka siapapun yang tidak kita kenal boleh mengaku bahwa dia adalah saudara kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak punya apa-apa, maka orang yang kita kenal sekalipun tidak akan mengakui siapanya kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan konsep kekayaan sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus yang disampaikan kepada kita pada hari Minggu ini. Yang mana Rasul Paulus menyatakan bahwa kekayaan yang sesuai dengan sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kekayaan rohani, berkat-berkat rohani. Bukan seperti kekayaan, bukan seperti banyaknya harta
yang dimiliki oleh orang di dunia ini. Kita memperoleh harta kekayaan rohani itu bukan seperti cara memperoleh harta duniawi ini. Sebab ada orang yang memperoleh harta duniawi ini dengan cara apapun, yang penting dia punya harta yang banyak. Yang penting dia menimbun banyak kekayaan tanpa peduli itu dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah. Yang penting dia menimbun banyak harta, dia terpandang dan dia memiliki banyak hal di dunia ini. Tetapi bukan demikian yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tetapi yang dimaksudkan adalah kekayaan atau berkat-berkat rohani. Dan berkat rohani yang kita terima itu, yang kita peroleh itu adalah kasih karunia Tuhan saja. Bagaimana kita memperoleh kekayaan spiritual, kekayaan rohani yang dari Tuhan? Dan siapakah yang menerima kekayaan itu? Dan bagaimana orang yang kaya secara rohani menyadari bahwa itu adalah sebagai kasih karunia Tuhan? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kekayaan rohani, tidak banyak atau tidak banyak orang, hanya sedikit orang yang tertarik untuk membicarakan kekayaan yang rohani itu. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang mengatakan begini cara atau beginilah kiat-kiat supaya sukses, supaya berhasil, supaya cepat kaya, supaya cepat mendapat uang, maka banyak telinga yang cepat mendengarkan itu dan dengan cepat untuk mendengarkan itu. Tetapi kekayaan rohani yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini tidak, atau dalam jemaat yang di Efesus pun tidak semua orang mendengarkan, memberikan telinganya untuk mendengarkan bagaimana untuk memperoleh kekayaan yang rohani ini dan tetap percaya serta teguh kepada Tuhan. Karena itu Paulus dalam firman ini bukan kekayaan materi yang dia sampaikan, tetapi bagaimana kita supaya memperoleh berkat-berkat yang rohani, kekayaan-kekayaan spiritual. Karena ingatlah katanya, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani di dalam surga. Jadi bukan yang ada di dunia, tetapi berkat rohani yang ada di dalam surga. Apakah berkat rohani yang ada di dalam surga? Itu ayat 4 menjelaskan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yang pertama, Allah sudah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Bukankah ini bagian dari kekayaan kita? Sebelum dunia ini dijadikan saja, Allah sudah memilih kita. Bukankah ini merupakan kekuatan? Bukankah ini merupakan kekayaan kita? Memang bukan kekayaan secara materi, tetapi kekayaan secara spiritual. Kekayaan di dalam Tuhan. Kita dipilih bukan karena kekuatan dan kekayaan kita, tetapi murni karena kasih, kemurahan, karunia Tuhan saja. Kita dipilih sebelum dunia ini ada. Ini kekayaan Bapak Ibu. Bagaimana mungkin secara manusia saya memilih seseorang yang belum saya kenal? Itu kan seperti sesuatu hal yang mustahil. Memilih seseorang yang belum tentu saya kenal itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita dipilih sebelum dunia ini dijadikan, kita telah dikuduskan. Artinya supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Hidup, menjauhkan hidup dalam keberdosaan. Menjauhkan hidup kedagingan. Menjauhkan hidup yang mengandalkan kekuatan dunia. Supaya kita tidak bercelah di hadapan Tuhan. Memang kita masih berada di dunia ini, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Dalam Roma 12 juga ini sudah dikatakan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun kita memang tinggal di dunia ini, tapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini dan sifat-sifat yang ada di dunia ini. Yang ketiga, tidak bercacat atau tidak bercela. Tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan artinya adalah segala yang kita lakukan di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan malah membuat Tuhan marah. Bukan malah membuat Tuhan murka. Semua berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Maka supaya kelak Dia menjumpai kita tak bercacat dan tak bercela.
sepanjang diberikan hidup di dunia ini, kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia menjadikan kita anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, dan terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi Dia yang mengaruniakan, Dia yang mengasihi kita. Berkat anugerahnya lah kita boleh hidup hingga pada saat hari ini. Maka kita harus menunjukkan sikap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Menjauhkan sikap-sikap yang bercela, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kelak Tuhan menjumpai kita tak bercacat dan tak bercela di dunia ini. Karena oleh darahnya kita sudah ditebus dan kita sudah memperoleh pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menginang betapa kayanya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak mampu membayarnya secara materi dan secara apapun. Bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. Dia telah menyatakan karunia-Nya, kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Dia memiliki rencana kerelaannya dan Dia melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah aku ikut mendapat kekayaan kasih karunia Tuhan? Bagaimana supaya aku turut mendapat anugerah kemurahan Tuhan itu? Karena itu adalah anugerah Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Maka siapa orang yang percaya turut mendapat anugerah penyertaan Tuhan itu dalam kehidupannya. Orang yang mendapat kekayaan karunia Tuhan itu sudah pasti hidup di dalam sukacita dalam penyertaan Tuhan. Maka sukacita menjadi bagian kita, kasih karunia penyertaan Tuhan menjadi bagian kita. Tidak seperti hanya orang yang mendapatkan kekayaan dunia ini, tetapi kita yang hidup oleh kemurahan-Nya melebihi mendapat kekayaan dalam ukuran-ukuran materi di dunia ini. Orang yang memiliki materi di dunia ini, memiliki kekayaan, pangkat, jabatan, dan hal apapun di dunia ini belum tentu hidupnya berbahagia dan bersukacita. Tanya aja Bapak Ibu. Apakah dia senang, apakah dia bergembira? Belum tentu. Jangan-jangan orang yang memiliki banyak harta, pencapaian, dan hal di dunia ini, pikirannya paling rumit zaman ini. Karena dia dengan sangat sibuk memikirkan hartanya di mana-mana, memikirkan banyaknya uangnya, kekayaannya, sahamnya, apa yang dia miliki di dunia ini. Dia sibuk memikirkan semua itu dan sampai dia tidak boleh lelap tidur. Tetapi orang yang memiliki kekayaan secara rohani itu tetap hidup di dalam sukacita. Sebab yang mengisi hatinya adalah sukacita yang dari Tuhan. Maka orang-orang yang hidup di dalam penyertaan kasih setia Tuhan, kekayaan Tuhan adalah hidupnya, kekhawatiran, kecemasan tidak menghampiri kehidupannya lagi. Tetapi orang yang hanya kaya secara ukuran materi, maka kehidupannya gelisah, khawatir. Dia berpikir bagaimana jangan sampai hartanya dicuri oleh orang lain. Maka bagaimanakah dia tetap setia kepada Tuhan sementara pikirannya hanya terarah kepada harta dan kekayaannya. Karena itu yang sekarang yang paling utama adalah bagaimanakah kekayaan hati kita. Bagaimanakah kita memiliki kekayaan hati. Supaya jika kita memiliki kekayaan di dunia ini, kita tidak lantas tinggi hati, kita tidak sombong, kita tidak menjadi lupa akan Tuhan. Tetapi kita menyadari bahwa semua pun itu berasal dari kekayaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Kurang kaya apakah Tuhan? Apakah yang tidak dimiliki Tuhan dalam dunia ini? Apakah yang tidak dimiliki oleh Tuhan? Semua milik Tuhan. Dan semua yang ada di dunia ini adalah kepunyaannya. Namun lihatlah betapa Tuhan meninggalkan kekayaannya itu datang kepada kehinaan itu. Dia meninggalkan kekayaannya dan menjadi miskin supaya kita memperoleh kekayaan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah kekayaan kita yang sungguh-sungguh melebihi ukuran materi yang ada di dunia ini. Maka marilah meneladani dan mencontoh kasih-Nya dan kemurahan-Nya itu dalam kehidupan kita, supaya kita tetap mau dibimbing oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita menjadi milik Allah di dunia ini, dan untuk memuji kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Karena itu 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama dalam firman ini adalah carilah dahulu kekayaan atau berkat-berkat rohani itu.
Di saat kita mencari segala yang perlu di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu jangan sampai lupa mencari harta kekayaan di dalam sorga. Jika kita menimbun banyak hal di dunia ini, mencari kekayaan, popularitas, dan banyak hal di dunia ini, tetapi kekayaan rohanilah yang mampu mengatakan cukup atas segala yang ada dalam kehidupan kita. Kalau harta-harta ukuran dunia akan terus kurang, dan tidak akan pernah selesai. Maka cukupkan dirimu dengan kekayaan-kekayaan rohani yang kau miliki, maka kita akan mampu mengatakan cukup dalam kehidupan kita. Yang kedua, kekayaan yang sebenarnya adalah jika kita tetap hidup dalam firman Tuhan dan mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan itu. Maka jangan pernah lupa mengajarkan dan menasihatkan firman Tuhan bagi generasi kita, supaya tetap mereka hidup dalam penyertaan dalam firman Tuhan dan kepercayaannya tetap teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah fokuslah kepada kehidupan yang kekal, bukan kepada apa yang ada di dunia ini. Sebab yang di dunia ini sifatnya sementara. Kekayaan yang di dunia ini adalah akan berakhir. Apapun akan selesai. Ingatkah kita pernah dikatakan mereka dulu yang kaya? Jadi kalau ada istilah mereka dulu yang kaya, berarti sekarang tidak kaya lagi. Itu menunjukkan bahwa kekayaan itu sifatnya sementara. Sifat kekayaan itu tidak akan menetap. Tetapi yang kekal adalah Tuhan dan firman-Nya. Maka Tuhanlah yang memberikan kekayaan dan berkat rohani itu bagi kita. Jangan fokus kepada hal-hal yang duniawi, tetapi hal-hal yang rohani, yang kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan bagi kita, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya bagi aku banyak harta tetapi aku kehilangan nyawaku? Maka kekayaan Tuhan tidak terbatas dan tidak terlampaui bagi orang-orang yang percaya. Maka Tuhanlah yang akan menganugerahkan segala berkat kekayaan kasih karunia-Nya bagi kita untuk menjalani tahun 2021 ini. Dia yang menyertai kita, arahkan pikiran dan perhatian kita kepada Dia. Bagi Dialah segala kekayaan baik jasmani dan rohani kita ada. Maka tetaplah berharap kepada Dia, karena dalam Dialah semua kekayaan-kekayaan itu ada. Maka terpujilah Allah dari kekal hingga kekal, yang daripadanya dan olehnya dan untuk Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Pada di sorga kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat kemurahan dan kekayaan kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mensyukurinya pada saat hari ini dalam ibadah minggu kami ini. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kami memiliki juga kekayaan-kekayaan rohani yang seperti itu. Bukan hanya ukuran-ukuran kekayaan dunia yang menjadi fokus dan pikiran kami. Kami tahu segalanya tersedia bagi Tuhan. Dan Engkaulah pemilik segala kekayaan yang ada di dunia ini. Bagimulah kami berharap. Kepadamulah kami menggantungkan seluruh kehidupan dan pengharapan kami. Kiranya Engkau menerima setiap pujian, doa dan permohonan kami. Agar dalam penyertaan-Mu kami dapat menjalani tahun 2021 ke depan dengan mengandalkan kekayaan kasih karunia Tuhan saja, bukan pada ukuran-ukuran materi yang ada pada kami. Berkati semua umat-Mu yang beribadah di rumah dan di gereja, lindungi kehidupan mereka, sertai kami menjalani tahun 2021 ini. Biarlah kasih karunia-Mu saja yang bersama-sama dengan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.